Kalau saya mau paku dia atau saya mau tusuk dia punya kepala itu, saya boleh 2 kali. Harus Lia yang beta ajar itu bagaimana supaya paku dia kepala itu pas-pas. Karena kalau 2 kali hilang selamanya sih saya dapat dia tidur. Kenapa ketawa? Beta takut mama. Jangan ketawa. Gitu. Dia bilang begini, mama kalau tidur kenapa selalu ketawa? Baru mama ketawa tuh mau gigi sama keluar. Dia takut. Manggil begitu, beta paling takut mama. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di segmen kali ini saya akan menghadirkan salah satu teman saya yang akan bercerita kejadian mistis yang dialaminya sendiri. Nah, bagaimana kisahnya? Kita temui narasumber berikut ini. Halo Mbak Yen, halo. Ketemu lagi hari ini. Nah, cerita apa yang akan disampaikan pada teman-teman hari ini? Ada ceritaku. Tapi ini mau dibilang kuntilanak, ya kuntilanak memang. Tapi cerita mistis. Tapi ini mungkin cerita ini sudah lama. Maksudnya di satu kampung, masih KKN juga, daerah KKN di Seram-Seram sana. Iya. Jadi satu saat ada suami istri ini pengantin baru, tuh Ani. Dia baru kawin terus hamil istrinya, melahirkan istrinya, tapi meninggal terus karena ini mereka masih pengantin baru, suaminya mungkin masih sayang dia tuh, langsung begini dia, mungkin juga istrinya juga sayang anaknya kan, bisa tahu datang begini malam-malam, datang istri itu istrinya datang kasih tete anaknya, tuh, terus ini suaminya kasih tahu itu dukun. Nah bilang, katakan dukun ini, dukun bilang bisa beta kasih, maksudnya saya mau dia kasih tete dia, tapi saya boleh pegang dia terlalu lama sampai anak besar baru bisa lepas dia, bisa ada perjanjian itu, tapi saya bisa hidup dengan dia sampai selamanya, saya bisa, harus mesti ada perjanjian bahwa bisa beta bantu, tapi saya boleh pegang dia seumur hidup, karena ini kan dia makhluk lain, toh. Tapi itu kayaknya bukan dia bikin ya, apa saya tahu, bukan apa ya. Jadi dia bilang begini, dia panggil itu dukun, panggil itu istrinya, kan di kampung-kampung ini istrinya bilang bilang gini, bikin beta para saya sudah di luar, nenek bikin beta para kayak macam rumah tinggi-tinggi, lalu kasih, kalau memang beta mau kasih beta, maksudnya dukun itu yang bicara tuh, dia belakang saya tahu tuh, maksudnya beta kasih susu beta po anak itu nanti setiap habis maghrib datang tuh, lalu dia bikin para dia pembina datang habis maghrib datang terus dia laki bilang bisa kasih hidup dia begitu, maksudnya kasih dia jadi manusia tuh. Terus itu nenek bilang bisa, tapi dengan catatan saya boleh pegang dia terlalu lama. Kasihan, ini bukan makhluk ketong, ini harus dia pergi, toh. Yang penting saya janji sampai dia anak besar saja, toh. Jadi dia bilang iya. Jadi itu nenek dia naik, dia suruh dia pelaki naik ke para di atas, toh. Tapi bukan kayak paku begitu, Ani. Dia tusuk di sini kayak macam ada namanya itu sapu gamutu, ada itu gamutu yang besar sekali itu, yang biasa orang di Ambon itu dong bikin akan para baku pukul menyapu, kayak ijuk tapi besar sekali, besar itu batang gitu. Oh iya. Tuh, jadi bukan paku kan, itu kan kalau kuntilanak kan kalau dipaku kan dia hidup tuh, tapi ini kayaknya dia bukan paku. Nah, dia bilang, berarti kita jampi ini kan bukan hanya paku begitu, dia sudah pakai mantra-mantra ke apa saya tahu padahal pasak gitu kayak pasak begitu ya, tapi bukan pasak begitu dari kayu, tapi kayak dari. Jadi ini yang cerita perketong ini dia punya, maksudnya dia punya ipar, dia punya nenek sendiri kayaknya. Itu anak dia punya nenek. Jadi dia pelaki naik, para dia pelaki naik, dia pesen tahu tuh, dia tunggu dia pembini datang kasih dia pun anak ini, datang kasih tunggu dia, langsung dia. Jadi itu nenek bilang kalau saya mau paku dia atau saya mau
tusuk dia punya kepala itu, Ose boleh 2 kali. Harus Ose lihat yang beta ajar Ose itu bagaimana supaya Ose paku dia kepala itu pas-pas. Karena kalau 2 kali hilang selamanya sih saya dapat dia lagi. Dia pergi terus. Karena itu kan orang tusuk-tusuk begitu katanya sensa barang. Iya, ada caranya. Ada caranya, ada mantranya apa itu nenek sudah baca-baca for dia apa itu dukun kan, dukun beranak ini. Ternyata itu dukun beranak bukan cuma itu saja dia bantu, banyak orang dia bantu yang seperti itu, yang orang yang pengen anaknya besar dikasih tete toh. Ani memang mengkali itu anak itu dia pengen sekali itu istrinya hidup, dia pasang itu, dia paku itu, pasang itu kepalanya istrinya yang sesuai dengan itu nenek bilang toh. Iya. Langsung itu Mini bilang apa? Ose tega nah bilang begitu toh, Ose tega tapi siapa apa juga yang penting beta anak besar Ose lepas beta toh, jangan sampai saya tahan beta toh. Jadi ada orang tahu. Jadi yang tahu juga itu kampung kan, kampung maksudnya orang sentara, orang juga tahu kata dia sudah mati, orang bikin seakan-akan dia mati begitu toh. Jadi dia hidup kembali, dia kasih dia pun anak besar seperti biasa. Satu saat anaknya umur 3 tahun, 4 tahun bisa bicara, sudah besar ini toh. Dia bilang pada dia mama begini, pagi-pagi toh bangun tidur, Mama kalau tidur kenapa ketawa? Beta takut mama. Jangan ketawa. Tuh, dia bilang begini, Mama kalau tidur kenapa selalu ketawa? Baru mama ketawa tuh mau gigi semua keluar. Dia takut. Mana dia begitu? Beta paling takut mama. Di situ tuh itu ibu dia berpikir. Berarti beta anak ini cuma arti. Berarti beta ini mesti pulang. Tuh. Lalu dia bilang pada dia pun laki kata, ketemu anak tuh sudah besar, beta kembali juga, tuh maksudnya jangan tahan beta lagi, karena beta ini kan dunia berbeda dengan Ose, beta ini sudah mati, jangan sentau kan, ketemu sentau jadi dong intinya itu dong tinggal di kampung tapi menyendiri ani, dong yang terlalu bersosialisasi dengan warga, tuh, terus 2 kali lagi, 1 kali lagi tuh dia pun anak baku dapat, dia pun anak pagi lagi, mama tak tahu terus tadi malam. Tuh, jangan ketawa kak, beta takut mama, beta mau tidur dari mama lah ya, betul? Dia bilang begitu. Lah dia laki dengar, berarti dia bini ini karang-karang karena memang dia bini kalau tidur kan ketawa. Ini ketawa, baru ketawanya merinding. Mama kalau tidur kenapa tertawa? Tuh, dia bilang ketawa. Terus dia laki panggil dukun yang kasih itu dia tuh, bilang beta nih kan itu nenek bilang bagaimana mau kasih kembali Maitua toh, Maitua dibilang mau kasih kembali Maitua, dia bilang iya sudah nenek kasih kembali beta Maitua juga barang beta anak juga takut lede mama. Baru malam-malam setiap tidur ketawa, dia takutang tapi ketawa seperti itu dia pelaki juga tahu. Dia selalu ketawa, tapi yang anaknya yang justru takut. Karena dia sudah mengerti. Sudah nih, jadi bagaimana? Jadi sudah itu ritualnya Ani itu dorang dia suruh kasih memang siapkan karena dia akan kembali itu bukan dia menghilang tapi dia mati. Dia mati begitu harus dikubur. Harus dikubur. Jadi dikubur maksudnya kuburnya itu kayaknya kayak dia melayang begitu, melayang tapi dorang ritual kubur di dia yang awal itu yang dia pun tempat kuburan dulu itu ritualnya di situ, tetapi dia melayang, dia pergi. Setelah dicabut itunya pasaknya dia pergi, dia laki yang cabu, ani, bukan dia pun anak yang bilang kata cari kutu terus cabut memang dorong perjanjiannya itu memang dia harus dicabut supaya dia pergi karena anaknya kan sudah ngerti, sudah besar. Apalagi kalau dia tidur malam-malam, mama jangan ketawa lah ya kalau sebentar malam mama ketawa beta sama tidur deh mama. Iya. Bilang gitu. Kita tanya Far itu, antua itu bilang, berarti kalau mau dicabut pasaknya itu harus pakai ritual. Iya, pakai ritual. Saya bisa cabut begitu saja. Itu pakai ritual. Jadi, dorang itu kasih apa namanya? Kasih dia pakai kain kafan, tuh. Ani, do kasih pakai dia kain kafan, terus do tutup dia dengan
dengan sarung apa itu baru ritual dia itu nggak tahu itu nenek bikin ritual bagaimana tapi malam, yang jelas malam, tengah malam sekali, dan tidak boleh ada orang, yang ada cuma itu nenek sama itu dia laki, karena dia nenek cuma membantu ritualnya, jadi itu dia laki itu nanti yang cabut pasaknya, karena dia laki yang tanam, orang yang tanam, orang yang cabut juga harus dia laki. Terus itu nenek bilang sudah siap. Sekarang bungkus dia dengan kain kafan ini. Nanti kain kafan ini Osepi bawa di dia pengkubur lagi, baru simpan saja di situ, tanam kembali di dia punya kuburan situ kain kafannya toh. Jadi ritual dia semua sudah ikat dia dengan kain kafan. Pas jam 12 malam anjing menggonggong, pokoknya kelelawar apa semua di situ itu kampung. Baru angin dan badai. Terus dia pelaki cabut itu pasang. Dia pelaki menangis, kesian. Dia pelaki menangis yo. Suka tinggal beta lagi. Beta sendiri sudah ini. Iya sudah siapa bagaimana ketundunya berbeda. Tuh itu kan perjanjian. Penting kau tuh panas besar tuh. Susah meneselah daripada dia nanti dia lama-lama dia tahu beta setan kah, dia tahu beta apa, lebih bagus lagi. Lalu iya sudah. Akhirnya pas cabut itu langsung kayak dia pembadang itu kayak meleleh begitu kayak kayak menguap. Karena ini memang setan toh, jadi kayak menguap itu kayak air. Akan berubah jadi kayak air, kayak lumpur dan air sebegitu di dalam akan kain kafan itu. Itu nenek langsung ambil kain kafan itu simpan, saya tahu itu nenek simpan kemana saya tahu, tapi memang kain kafan itu nenek punya. Kain kafan itu memang bukan dia laki beli, bukan, memang itu nenek, mungkin karena dukun, jadi itu nenek yang selalu pakai itu untuk kuntilanak, untuk jadi orang jadi hidup kembali, untuk yang penting ada perjanjian seperti itu yang dibayar. Cuma untuk kasihan Safar ini pai tua ini dan mai tua ini dompo anak masih kecil, jadi sudah itu jadi mati, pergi lagi istrinya, anaknya besok pagi tanya mana mama saya ada, mama ada pi di nenek, saya pulang sampai anak besar, anak saya tanya lah, saya tahu sampai ceritanya sampai di mana. Itulah kisah di kampung Nenek Luhu, itu namanya kampung Nenek Luhu. Nenek Luhu itu karena itu kampung saja melegenda, orang dari ujung pulau sampai ujung pulau itu don tahu di situ Nenek Luhu itu bisa kasih hidup setan mati dan bisa kasih mati orang ulang. Itu Nenek Luhu ani dia kaki sebelah kuda, kaki sebelah manusia. Toh baru di kepalanya ini ada tanduk tapi kecil tanduknya. Toh kecil tanduknya. Baru anto kalau berjalan itu namanya juga kaki sebelah kaki manusia, kaki sebelah kuda. Tuh, jadi kalau untuk berjalan itu terdengar sangat itu yang kaki kudanya. Makanya itu dibilang kampung Nenek Luhu. Orang tahu sudah kalau ke kampung Nenek Luhu itu kalau bukan pi barana melahirkan atau pigi misalnya ada yang dia mau minta. Tapi itu sebenarnya Nenek Luhu itu bukan jahat. Maksudnya bukan untuk kasih, enggak, dia justru mau kasih baik orang. Makanya itu dia kenapa dia tahu kasih hidup kuntilanak itu. Kalau misalnya dia alasannya kuat karena masih kecil, terus masih sama baku sayang, baru itu setan datang terus kasih susu anaknya, itu dia bisa bantu itu. Tapi kalau dia mau kasih datang, saya bisa. Maksudnya dia mau sumati begitu terus kasih datang, misalnya itu mati toh, terus dikasih datang untuk kasih dia saya bisa. Ada alasan tertentu. Iya, cuma kalau misalnya itu setan datang sendiri dan terus ada orang yang lihat, terus suaminya ke keluarganya yang lihat bahwa itu mamanya datang kasih tetek dia, itu antum bisa bantu. Antum bisa bantu kasih hidup. Tapi kalau mengerti toh? Iya, tapi antum kalau macam mau panggil misalnya kasih saya bisa, itu suka Tuhan antum saya bisa. Iya. Cuma kalau ruh-ruh yang berkentayangan antum bisa panggil dorang untuk hidup, bisa. Dan antum ilmu bisa. Itu Nenek Luhu. Jadi namanya kampung Nenek Luhu. Itu jadi sudah sampai di situ melegenda. Pasti orang tahu. Iya, orang tahu di kampung itu bahwa kalau misalnya intinya tanda kutip bukan dia yang panggil, dia Dora yang datang. Itu misalnya ruh itu datang, yang setan itu datang, dia tinggal mengimplementasikan untuk hidup kembali saja. Tetapi dengan catatan tidak dalam kurun waktu tertentu, tidak bisa sampai lama-lama, bisa.
dia harus kembali ke asalnya sesuai dengan dia perjanjian apa toh. Nah, itu sudah, itulah kampung nenek luhur namanya itu. Teman-teman, mungkinlah tadi cerita dari Mbak Yeni mengenai kampung nenek luhur. Dan saya baru tahu kalau ada kampung seperti itu, bikin merinding. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.